Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat dari kehidupan Raja Ahaz, apa yang terjadi dalam kehidupannya ketika dia selama hidupnya. Kita akan belajar banyak hal dari kejadian ini. Di 2 Tawarik pasal yang ke-28 mulai ayat yang pertama. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti Daud bapa leluhurnya. Perhatikan di ayat ini. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tuhan melihat semua tindakan kita, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan. Ternyata Tuhan perhatikan, ternyata Tuhan lihat, itu berkenan di hadapan Tuhan apa tidak. Kalau kita melakukan yang benar dan tidak melakukan yang baik, kalau kita ini melakukan yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan lihat itu. Apalagi kalau kita melakukan yang tidak baik, ada perhitungan Tuhan di dalamnya. Nah, bagian kita ini harus memilih untuk melakukan yang baik loh. Kalau kita ini melakukan hal yang tidak baik, artinya kita mengizinkan setan menguasai kita, setan mengendalikan kita, dan ujungnya kita akan mengalami trouble. Ujungnya kita akan mengalami masalah. Ujungnya kita akan menghadapi banyak masalah. Suatu hari kita akan ketemu problem yang disebabkan karena kebodohan, karena pilihan kita. Apa yang kita lakukan suatu hari kita akan tuai. Di sisi lain setan akan ambil keuntungan untuk menghancurkan apapun yang kita lakukan yang di luar kebenaran, supaya tujuan Tuhan itu batal, supaya tujuan tidak digenapi dalam kehidupan kita. Ahaz memilih untuk melakukan apa yang tidak benar di mata Tuhan. Dia melakukan yang jahat di mata Tuhan. Dia hidup tidak menurutin kelakuan Daud leluhurnya, tapi memilih berkelakuan jahat, berkelakuan busuk. Ayat yang kedua, tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan ia membuat patung-patung tuangan untuk para Baal. Ini yang lebih parah lagi. Ayat yang ketiga, ia membakar juga korban di Lebak Ben Hinnom, dan membakar anak-anak sebagai korban dalam api sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan di depan orang Israel. Padahal Tuhan sendiri kalau menetapkan korbannya itu bukan manusia, korbannya itu adalah hewan sesuai dengan perjanjian dengan bangsa Israel. Burung merpati, lembu muda, dan lain sebagainya. Tetapi anaknya yang dikorbankan, ini udah jahat di mata Tuhan loh. Sangat jahat di mata Tuhan. Ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan di tempat-tempat tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Tempat ada gunung disembah-sembah, ada pohon rimbun disembah-sembah. Ini kejadian hari ini di Indonesia banyak sekali. Ketika ada pohon rindang dikasih pujaan, kemenyan, dupa, dan lain sebagainya. Di gunung tinggi pun juga dilakukan seperti itu. Dianggapnya Tuhan, padahal itu adalah penyembahan terhadap berhala. Sebab itu Tuhan Allahnya menyerahkan ke dalam tangan raja orang Aram. Perhatikan baik-baik. Setiap ada dosa, setiap ada pelanggaran dan gak bertobat, ujungnya digagain oleh musuh mereka. Allah menyerahkan ke dalam tangan raja orang Aram. Mereka mengalahkan dia dan menawan banyak orang daripadanya dan diangkut ke Damsik. Kemudian ia diserahkan pula ke dalam tangan raja Israel dan mengalami kekalahan yang besar. Setiap mereka nggak nyembah Tuhan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, akhirnya diserahkan kepada musuhnya. Hari ini, kalau kita nggak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kalau kita nggak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, kita hidup ngawur, hidup dalam dosa, hidup dalam kenajisan, rajin ke ibadah, rajin ke gereja, tapi masih kumpul kebo, masih punya simpenan, masih berzina, masih melakukan penyimpangan seksual dan lain sebagainya, melakukan kejahatan. Bukan berarti Tuhan biarkan loh. Tuhan masih beri kesempatan. Tapi lama-lama nanti kamu akan diserahkan sama setan. Tidak heran setan akan mengambil keuntungan di dalam menguasai hidupmu. Hancur hidupmu. Dibikin babak belur, dibikin kacau dan berantakan. Kalau sudah sampai seperti itu, jangan nyalain Tuhan. Kamu sendiri yang buka celah. Berapa banyak orang dari kita hidupnya babak belur sampai hari ini. Kenapa babak belurnya? Kacaunya, berantakannya. Karena disebabkan kehidupan masa lalu buka celah sama setan. Selama kita nggak di pihak Tuhan, kita di pihaknya setan, ya otomatis kamu akan dikuasai dan digagain. Karena setan kerjanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Makanya meski sadar diri hari ini, kita ini posisinya di mana? Di hadapan Tuhan atau di pihaknya setan?
di pihak Tuhan atau di pihaknya iblis. Kalau kita sadar diri, kita nggak di pihak Tuhan, ya bertobat balik sama Tuhan. Jangan izinkan dosa apapun yang masih nempel dalam hidupmu. Kalau itu dosa, tinggalkan. Sebab dosa memutuskan hubunganmu dengan Tuhan. Dosa membuat Raja Ahaz melakukan banyak kejahatan dan akhirnya diserahkan kepada musuhnya. Hari ini, taruh hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-6, sebab dari dalam sehari Pekah bin Remalia menewaskan di Yehuda 120.000 orangnya. Dihabisin oleh musuhnya. Semua orang-orang yang tangkas oleh karena mereka telah meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka. Meninggalkan Tuhan, kamu bukan di pihak Tuhan. Kamu di pihaknya iblis, kamu jadi lawannya Tuhan. Hancur jadi bubur hidupmu babak belur. Hari ini sadar diri toh. Hari ini selama ini bikin dosa apa tidak? Hidup dalam kekudusan apa tidak? Hidup dalam pihak Tuhan apa tidak? Jangan berpikir kalau engkau percaya Yesus sudah dibaptis, diselam, terus kamu langsung di pihak Tuhan. Tapi kalau hidupmu najis dan kotor, hidup dalam dosa, kamu nggak di pihak Tuhan, di pihak setan kamu. Hidupmu akan hancur dan babak belur. Orang kamu kepahitan kok ngaku di pihak Tuhan. Kamu kecewa nggak bisa ngampuni orang lain, kamu bukan di pihak Tuhan. Kamu di pihak setan. Tidak heran orang-orang kayak begini hidupnya kacau, nggak menikmatin kebahagiaan, hidupnya babak belur, ketemu masalah, ketemu problem, dan terus-menerus nggak ngalami perubahan dan terobosan. Kalau sampai itu terjadi dalam kehidupan kita hari ini, bertobat, sungguh-sungguh balik sama Tuhan. Supaya musuh tidak menghabisin kamu. Musuhmu hari ini bukan mertuamu, bukan bosmu, bukan pendetamu, bukan istrimu, bukan suami, bukan anakmu, bukan mantumu. Musuhmu hari ini adalah roh-roh jahat di udara. Kalau engkau nggak hidup benar di dalam kebenaran, musuhmu yang akan menguasain, menggagain. Karena dari sono, setan punya hak secara legal kalau kita dalam dosa, menuduh kita legal di hadapan Tuhan karena kita terputus hubungan kita dengan Tuhan. Makanya bertobat balik sama Tuhan. Sebab dari sana setan mencuri, membunuh dan membinasakan bagi orang yang hidup di dalam dosa. Tapi kalau hidup dalam benar, kita di pihak Tuhan. Amin. Ayat yang ke-7, dan Zikri pahlawan dari Efraim membunuh Maesya, anak Raja Asrikam, kepala istana, dan Elkana, kedua orang di bawah raja. Semua orang pentingnya dihabisin oleh musuh. Orang Israel menawan dari saudara-saudaranya 200.000 orang, yakni perempuan serta anak lelaki. Anak perempuan mereka merampas juga banyak harta milik kepada orang-orang itu dan membawa rampasan itu kepada Samaria. Ke Samaria. Hari ini coba kita mau kembalikan hati kita ini di hadapan Tuhan. Selama ini hidupmu, keuanganmu, kebahagiaanmu sudah dirampas setan. Kalau sudah dirampas setan, koreksi diri, sadar diri. Dia di pihak Tuhan apa di pihak setan? Jangan dikira setan mau tenang-tenang saja. Setan akan terus pakai tipu daya untuk menjerat kita, menghancurkan kita dengan berbagai macam cara. Supaya hidup kita tambah babak belur, tambah kacau, tambah rusak dan berantakan. Tapi kalau kita hidup benar, diproteksi Tuhan, dijagain Tuhan, dilindungin Tuhan. Ada malaikat yang berkemah di sekeliling kehidupanmu. Ada perlindungan darah anak domba Allah. Tapi kalau engkau pilih hidup dalam dosa, hancur. Tidak heran dikuasain musuh, bangkrut, stres, bingung, kacau, nggak sejahtera, migrain, penyakitan, dan lain sebagainya. Kalau kamu ikut Tuhan, bukan berarti semuanya everything is okay. Tetap ada tantangan, tetap ada segala macam hal yang nggak enak sebagai proses di padang gurun, sekolah padang gurun. Tetapi kau menikmatin kebahagiaan, damai sejahtera. Karena Tuhan tetap akan membawa kita ke dalam proses kedewasaan lewat hal yang tidak enak. Tetapi hidupmu berkemenangan. Kalau hari ini sudah babak belur, sudah bangkrut, sudah miskin, sudah males, gak mau bertobat, judi lagi, punya selingkuhan lagi, hidupnya najis, mulutnya kotor, mulutnya jahat, kasar lagi. Lah kamu tuh mau jadi apa? Koreksi diri, bertobat. Sebelum tambah kamu dikuasain setan, digagain setan, dibikin hancur, dibikin binasa nanti. Bertobat, waktunya balik sama Tuhan. Ini waktunya sungguh-sungguh cari Tuhan. Kenalin Tuhan dalam hidupmu. Cari Tuhan, hidup dalam kebenaran. Koreksi hatimu. Stop ngoreksi orang lain. Stop ngoreksi pasanganmu. Koreksi hatimu sendiri. Kalau ada dosa, ada pelanggaran, ada kekurangan, bertobat balik sama Tuhan. Jangan sibuk ngurusin dosa orang lain. Kita nih bukan dipanggil untuk merubah orang lain. Kita dipanggil untuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan kok. Sibuk ngurusin orang lain. Koreksi diri kalau sampai hari ini babak belur hidup. Kalau setiap hari itu mau koreksi diri kita di hadapan Tuhan. Hidup kita itu transparan di hadapan Tuhan.
Kalau ada kesalahan, cepat bertobat balik kepada Tuhan. Kalau ada dosa, cepat bertobat. Jangan malah bangga dengan dosa. Jangan malah bangga hidup dalam dosa. Ngawur itu namanya. Amin. Ayat yang ke-9, tetapi di sana ada seorang nabi Tuhan yang bernama Oded. Ia pergi menemui tentara yang pulang ke Samaria dan berkata kepada mereka, lihatlah, mereka karena kehangatan murkanya kepada Yehuda. Tuhan Allah nenek moyangmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, dan kamu akan mengadakan pembunuhan di antara mereka dengan kegeraman yang sampai ke langit. Karena kehangatan murkanya, karena ngelihat apa? Kejahatan. Ini yang mengerikan. Ayat yang ke-10. Dan sekarang kamu bermaksud menaklukkan orang Yehuda dan Yerusalem menjadi hambamu laki-laki dan perempuan. Tidak adakah pada kamu sendiri kesalahan yang besar terhadap Tuhan Allahmu? Maka sekarang dengarkanlah kataku ini. Kembalikanlah orang-orang yang kamu tawan dari saudara-saudara itu, karena murka Allah menyala-nyala terhadap kamu. Lalu bangkitlah beberapa pemimpin Bani Efraim, yakni Azariah bin Yohanan, Berekia bin Masilemot, Yehizkia bin Salum, dan Amasa bin Haldai, menghadapi orang yang pulang dari perang, dan berkata kepada mereka, jangan bawa tawanan-tawanan itu kemari, sebab maksudmu menjadikan kita bersalah terhadap Tuhan dan menambah dosa kesalahan kita. Sudah cukup besar kesalahan kita, dan murkanya yang menyalanya telah menimpa Israel. Lalu orang-orang bersenjata itu meninggalkan tawanan barang-barang rampasannya di muka para pemimpin dari seluruh jemaah. Dan orang-orang ditunjuk dengan sebut nama bangkit lalu menjemput para tawanan. Sekarang kita buka di ayat yang ke-19. Demikianlah Tuhan merendahkan Yehuda oleh karena Ahaz. Orang kalau enggak hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan sendiri akan merendahkan. Jangan keraskan hati kalau engkau hatimu keras. Jangan keraskan hatimu kalau engkau belum bertobat kenal Tuhan. Belajar lembut, diterima nasihat, teguran. Jangan menyombongkan diri, merasa bisa, merasa benar, merasa pintar, merasa kudus, merasa suci, merasa hidupnya paling berkenan di surga. Kalau kamu menyombongkan diri, nanti Tuhan rendahkan. Ini Yehuda direndahkan karena Ahaz hidupnya jahat di mata Tuhan. Raja Israel itu membiarkan kebiadaban berlaku di Yehuda dan berubah setia kepada Tuhan. Jangan pernah berubah setia sama Tuhan. Saya kenal Tuhan, saya sudah melayani Tuhan dari tahun 97. Saya tahu Tuhan yang saya layani siang dan malam. Saya tahu Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Dia memproteksi, Dia menjaga, Dia melindungi, Dia membawa kita naik ke level yang lebih tinggi lagi. Tuhan kita itu setia. Tidak ada pernah Allah di muka bumi ini seperti Allah kita yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Is powerful. Saya melihat bagaimana dengan nama Yesus setan dibikin lari terbirit-birit. Berkali-kali saya melayani pelepasan, hanya sebut nama Tuhan, begitu powerful, lepas dan merdeka. Saya melihat bagaimana Tuhan tolong orang yang hidupnya benar ditolong Tuhan, dijagain Tuhan, diproteksi Tuhan, tidak dibiarkan. Bahkan setan pun gak bisa jamah karena perlindungan Tuhan. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sangat powerful. Jangan pernah berubah setia kepada Tuhan. Tambah hari harusnya kamu cintai Tuhan. Tambah hari kamu harus hormatin Tuhan. Tambah hari kamu harus dedikasikan hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Untuk mempermuliakan namanya, untuk meninggikan namanya. Jangan pernah berubah setia. Boleh kondisi kita babak belur, boleh kondisi kita lagi susah, boleh kondisi kita mengalami hal yang buruk, tetapi Tuhan tidak pernah biarkan. Kadang Dia biarkan sejenak supaya kita nih mengkoreksi hati, bergantung sepenuhnya sama Tuhan, supaya hati kita itu nempelnya sama Tuhan. Tetapi Tuhan tidak akan pernah tega dengan orang yang sungguh mencari Dia. Tuhan kita Allah yang powerful. Dia adalah Bapa yang baik. Ketika anaknya minta roti, Dia tidak akan pernah kasih batu. Ketika anaknya minta daging, Dia gak pernah kasih ular. Ketika dia minta ikan, Dia pernah kasih kalajengking. Tuhan is powerful yang kita sembah. Jangan berubah setia. Tuhan kita is powerful. Kalau Bapak di dunia aja masih peduli dengan anaknya, apalagi Bapak kita yang di surga. Dia Allah yang sangat luar biasa. Tambah cintai Tuhan, kasih Tuhan. Tuhan sendiri akan bikin breakthrough atas dan terobosan atas hidupmu. Tetapi kita akan lihat kalau orang itu tetap melakukan kejahatan, tetap gak mau bertobat, tetap hidupnya ngawur, hidupnya serampangan,
Sudah ditegur, sudah dinasihatin, tetap tidak mau berubah, tidak mau bertobat. Sudah dikonselingin, tetap ngotot benernya sendiri. Demikianlah Tuhan merendahkan Yehuda oleh karena Ahaz, Raja Israel itu membiarkan kebiadaban berlaku di Yehuda dan berubah setia kepada Tuhan. Ayat yang ke-20 perhatikan. Maka datanglah Tiglat-Pilneser, Raja negeri Asyur. Kepadanya hanya bukan membantu melainkan menyesakkan. Justru ada orang-orang yang tambah bikin ruwet, bikin kacau dalam hidupmu. Kalau engkau nggak balik sama Tuhan, kalau engkau masih hidup benermu sendiri, pintarmu sendiri, hebatmu sendiri, justru bukan dikirim pertolongan dari surga, dikirim keruwetan, kekacauan, berantakan, dan tambah rumit masalahmu. Tapi kalau kita menyerah sama Tuhan, kita cintai Tuhan, kita kasihi Tuhan, kita hormatin Tuhan, kita semakin cinta sama Tuhan, Tuhan akan kirim orang-orang tertentu yang akan menolong dan membuka jalan, bikin breakthrough dan terobosan atas kehidupan kita. Bayangkan, maka datanglah Tiglat-Pilneser, Raja negeri Asyur. Keberaniannya bukan membantu melainkan menyesakkan. Walaupun Ahaz merampas barang-barang dari rumah Tuhan, dari rumah raja, dari rumah para pemimpin, dan menyerahkan semua itu kepada Raja negeri Asyur, namun perbuatannya tidak menguntungkan dia. Tetap dikirim orang-orang yang menyesakkan. Kalau kita nggak bertobat, kita hidup ngawur, setan akan gagahi, bikin ruwet, bikin masalahmu bukan selesai, tambah kacau dan berantakan. Ayat yang kedua, dalam keadaan terdesak, itu Raja Ahaz ini malah semakin berubah setia kepada Tuhan. Sudah tahu terdesak loh, bukan cari Tuhan. Orang itu kalau dasarnya hatinya busuk dan jahat, nggak mau berubah. Ditegur, ngalami persoalan yang buruk, bukannya bertobat, tambah malah jahat. Kalau sudah begitu, kamu berurusan dengan Tuhan. Kita itu harus memiliki hati yang peka, memiliki hati yang lembut. Ketika kita ngadepin persoalan masalah, itu sebagai proses teguran Tuhan. Ya bertobat, sadar diri gitu loh. Jangan mengeraskan hati. Udah tahu salah, ditegur, benerin diri. Gak mau berubah, keras kepala, nyombongin diri, tegar tengkuk, hancur hidupmu, babak belur, setan akan gagahin hidupmu. Kita harusnya merubah hati kita ini semakin lembut, terima teguran, terima nasihat, semakin kita berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Dalam keadaan terdesak, itu Raja Ahaz ini malah semakin berubah setia terhadap Tuhan, bukan balik sama Tuhan. Ia lebih melakukan hal banyak kejahatan. Berapa banyak orang yang hadapi masalah akhirnya kepahitan dengan Tuhan. Kok suamiku dipanggil Tuhan, kok anakku dipanggil, kok istriku Tuhan, kok aku dibikin bangkrut. Dipikir Tuhan bikin bangkrut. Tuhan tidak pernah bikin bangkrut. Setan yang selalu bikin bangkrut. Tuhan itu kerjaannya mempromosi, memberkati, menambah-nambahkan. Tapi setan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya, kalau kita mau bangkrut, koreksi diri dong. Selama ini mengelolanya benar apa enggak? Serakah apa enggak? Tamak apa enggak? Menghambur-hamburkan uang apa tidak? Dikelola dengan baik apa tidak? Punya perhitungan baik dengan tidak? Orang kamu bangkrut, hancur, babak belur, kok kamu nyalain Tuhan? Tuhan kita yang saya sembah siang dan malam tidak pernah bikin kita bangkrut. Justru dia bikin pertambahan hari demi hari. Yang bikin bangkrut karena keputusanmu, kesalahanmu sendiri. Kamu izinkan setan menggagahin hidupmu. Dan keserakahan menguasai hidupmu. Tuhan kita itu baik. Kondisi apapun dia tetap baik. Dia tetap baik. Kita yang seringkali nggak baik. Harus sadar diri harusnya. Dalam keadaan tersedak, Raja Ahaz ini malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Ia mempersembahkan korban kepada para allah orang Damsyik setelah mengalahkan dia. Pikirnya yang membantu raja-raja Aram adalah para allah mereka, kan kurang ajar. Bukan cari Tuhan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Nanti Bapak Ibu bisa baca seluruhnya. Apa yang terjadi ini? Perhatikan ayat yang ke-27. Kemudian Ahaz mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dikuburkan di dalam kota di Yerusalem. Tetapi ia tidak dibawa ke kuburan raja Israel. Maka Hizkia anaknya menjadi raja dan menggantikan dia. Habis. Gak dapat kehormatan matinya pun. Sadar diri, bertobat, balik kepada Tuhan. Jangan sudah salah, tetap melakukan kesalahan. Gak mau bertobat, merasa benernya sendiri, merasa pinternya sendiri. Hidupmu akan kacau. Kalau kita nggak di pihak Tuhan, setan akan ambil keuntungan. Dan setan tambah senang karena kita nggak punya kekuatan, nggak punya otoritas. Kalau kita ini di dalam Tuhan, yang memberikan kemampuan dan otoritas itu Tuhan. Yang memampukan kita mengalami kemenangan. Koreksi hatimu, koreksi sikapmu, koreksi kelakuanmu. Kita sama-sama bertobat, berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Sampai hari ini pun,
Saya belajar menyerahkan hati saya di hadapan Tuhan. Mengizinkan Tuhan mengkoreksi, mencabut semua kejahatan yang ada dalam hati yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kita harus berjalan terus setiap hari dalam kekudusan, dalam kebenaran, dalam penyerahan. Setiap hari di hadapan Tuhan. Hidup kita semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Harus posisi kita benar di hadapan Tuhan dan di pihak Tuhan. Tuhan yang akan berperang, memproteksi, menjagai kita, melindungi dan memberkati kita. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Kami belajar firman-Mu hari ini. Berikan kemampuan, kekuatan kami untuk mengalami kemenangan dalam segala situasi yang berat sekalipun. Hati kami tetap setia dan mencintai Tuhan. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah, nempel dalam roh batin kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan firman jadi kehidupan. Dan apa saja yang kami kerjakan, Engkau sendiri yang buat berhasil. Aku berdoa untuk orang-orang yang mengalami kelemahan tubuh dan sakit penyakit oleh bilur, jadilah Engkau sahir, jadilah Engkau sembuh. Dalam nama Yesus Kristus, aku berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap orang yang mendengar firman yang kamu sampaikan. Diberkati mereka, semakin hari semakin takut dan mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Lebih dari apapun di muka bumi. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. And God bless you.